Apa kata DPR? Kalau nggak setuju bawa ke Mahkamah Konstitusi di judicial review. Lo Anda mesti lahirkan undang-undang yang tidak mungkin diuji di Mahkamah Konstitusi. Mesti Anda malu. Itu yang menyebabkan proses pembuatan undang-undang itu dibawa aja diselesaikan. Bikin aja banyak-banyak. Toh nanti kalau nggak beres ada Mahkamah Konstitusi. Itu namanya kedunguan konstitusional. Teman-teman, judicial activism itu juga dilakukan oleh Mahkamah Agung di dalam putusan-putusannya terkait mengenai pembagian waris. Di Indonesia itu di beberapa daerah ada local wisdom terkait mengenai pembagian waris terhadap perempuan yang tidak adil. Jumlahnya sedikit dibandingkan laki-laki. Lalu Mahkamah Agung ya menyatakan bahwa hukum nasional yang harus diikuti yakni pembagian waris yang adil ya bagi perempuan. Jadi kalau ada gugatan terkait mengenai ketidakadilan dalam pembagian waris karena dasarnya local wisdom itu sudah pasti karena banyak sekali jurisprudensi ya yang menolak terkait mengenai itu. Jadi sehingga sekarang perempuan Indonesia mendapatkan waris yang sama ya, waris yang adil ya, waris yang adil buat baik itu anak perempuan maupun anak laki-laki. Ya itu salah satu tadi menyinggung soal local wisdom yang mana Pak Rocky itu menjelaskan bahwa disitulah judicial activism bukan soal bahwa kemudian kita mau melampaui undang-undang artinya kemudian kita harus selalu melawan undang-undang tapi memberikan tafsir yang adil terkait mengenai itu. Oke, lanjut. Ya inilah dulu nanti baru itu. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabil Riyandika dari PN Amurang ingin bertanya, di pelajaran filsafat hukum itu pernah diajarkan mengenai antinomi. Jadi dalam hukum ini terdapat antinomi. Yang ingin saya tanyakan, terhadap antinomi itu bisa nggak kita berpikir untuk mengambil jalan tengah? Atau malah jika kita mengambil jalan tengah terhadap antinomi itu malah yang terjadi adalah kekacauan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya keren ini antinomi nih. Ada situsnya nih ya antinomi. Langsung jawab Rob. Oke. Bentar ya. Ya dilema antinomi itu diselesaikan lewat biasa disebut juga prisoner dilemma itu dengan game theory. Itu bisa dibuatkan tuh modeling dengan memanfaatkan banyak kasus dimasukin di situ lalu diselesaikan dengan komputer. Antinomi bisa aja saya di situ. Tetapi bagi hakim prinsipnya bukan antinomi. Nomosnya jelas. Saya kasih ilustrasi apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Satu waktu Nabi Sulaiman dihadapkan kasus di mana dia harus memutuskan bayi yang ada di depan dia itu diklaim oleh dua ibu. Ini bayi saya, ini bayi saya. Kuat, berhari-hari argumennya sama, kuat betul. Dijebak dalam situasi antinomi. Nomor siapa yang lebih kuat? Ibu A atau ibu B itu? Akhirnya Nabi Sulaiman kehilangan semacam dia nggak bisa lagi menemukan argumen apa yang bisa dia putuskan supaya dia bisa pastikan ini adalah anak dari A dan bukan dari B atau sebaliknya. Lalu Nabi Sulaiman tanpa membaca filsafat hukum dia bilang begini, oke, Anda berdua ibu duduk di depan saya, bayimu taruh di depan saya, dan saya akan putuskan sendiri. Bayi siapa itu? Caranya bayinya saya bagi dua. Ini pedang saya. Saya akan tebas bayi itu persis di tengah, separuh buat Anda, separuh buat Anda.
1 detik, jangan Hakim Sulaiman serahkan bayi itu pada dia tuh. Karena itu bukan bayi saya. Yang sini diam aja, yang punya bayi justru diam aja. Apa keputusan Nabi Sulaiman membaca antinomi itu? Dia kasih bayi itu pada si ibu yang meraung-raung, yang sebetulnya berbohong bahwa itu bayi dia. Bagi Nabi Sulaiman, seorang ibu yang memiliki bayi tidak mungkin membiarkan bayinya itu dipenggal. Diselesaikan dengan wisdom. Akhirnya Sulaiman bilang, itu memang Anda, walaupun Anda nolak, tapi itu punya Anda. Anda hanya ingin bayi itu tidak terpenggal, maka Anda mau kasih pada perempuan yang satu yang justru menganggap, iya penggal aja supaya adil. Dilema antinomi diselesaikan dengan logika, tapi keputusan hakim datang dari wisdom dia itu. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan. Lanjut, yang di depan. Yuk. Izin Pak Kapus, sebelumnya saya asam lambung saya agak naik Pak. Siap. Jadi ini sedikit agak nggak enak perut saya, tapi ada Bung Rocky saya tetap datang karena biarin tubuh saya sakit, yang penting akal saya tetap sehat begitu. Baik, jadi begini, sering kali kita membahas tentang asas tadi kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dari Gustav Radbruch. Bahkan dalam suatu putusan diharapkan terciptanya atau masuknya 3 hal tadi dalam suatu putusan. Tapi bagi saya itu sedikit utopis. Kenapa? Karena bahkan di dalam KUHP yang baru saja ada pasal yang menjelaskan bahwa ketika kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, maka hakim harus mendahulukan keadilan. Artinya si pembuat undang-undang merasa bahwa keadilan itu ditempatkan lebih tinggi daripada kepastian hukum. Nah, pertanyaannya adalah bagi Bung Rocky, ketika ditempatkan antara keadilan dengan kemanfaatan, mana yang kemudian harus didahulukan? Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan keadilan dengan kemanfaatan atau keadilan dengan kepastian? Keadilan dengan kemanfaatan. Oke. Kalau itu yang pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua terkait dengan integritas. Saya ingat 8 nilai utama Mahkamah Agung itu dulu adil dan jujur, integritas dan kejujuran itu jadikan satu kesatuan, Pak. 2, kejujuran itu nomor 3. Nah, kalau mungkin Bung Rocky kemudian bisa sedikit memaparkan mungkin dari segi etimologi, apa perbedaan antara integritas itu dengan kejujuran? Saya sempat membaca artikel juga bahwa integritas itu artinya kita tetap berbuat baik meskipun tidak ada orang yang mengetahui. Nah, itu jadi terbayang dalam pikiran saya, apakah integritas itu menjadi suatu hal yang berbeda dengan kejujuran? Padahal secara prinsip itu sama, karena jujur itu kan mengatakan sesuatu yang benar. Terus juga terbayang bahwa apakah kemudian integritas itu artinya adalah kita tetap berbuat baik meskipun kita di dalam keadaan yang gelap atau di dalam gorong-gorong misalnya seperti itu, Bung. Oke. Coba kita lihat asal usul dari istilah-istilah itu. Coba. Artinya semakin sedikit prinsip itu dipraktekkan. Jujur itu hebat, itu menghina pemuka agama, menghina dosen, menghina hakim. Anda dihina oleh tagline itu, jujur itu hebat. Lu memang gue jujur karena itu gue jadi hakim kok, kenapa mesti dipuji-puji? Atau harus diingatkan itu. Itu yang saya sebut tadi, imperatif moralnya nggak bekerja lagi sehingga mesti ditaruh gede-gede itu. Di mana ditaruhnya? Nggak cukup di situ, ditaruh di pinggir-pinggir. Sama seperti kalau saya masuk kelas di UI, ada prinsip dilarang nyontek. Lu memang dia nggak boleh nyontek, ngapain mesti ditaruh lagi di situ? Nggak boleh bawa senjata api. Memang dilarang oleh KUHP bawa senjata api di kelas. Jadi ini bangsa ini harus diperintah dulu baru integritasnya tumbuh.
Konyol namanya tuh. Kan gila nih negeri kan. Mana ada peraturan begituan di Tokyo misalnya. Malam-malam gak boleh klakson. Memang gak boleh klakson malam-malam, mengganggu. Di Tokyo, benda yang paling gak pernah diganti di mobil ada klakson. Baru terus dia. Karena gak pernah dipakai oleh supir di Tokyo tuh. Gak ada perintah untuk jangan klakson. Lihat aja kan orang mau nyebrang, yaudah diam aja, biarkan orang itu nyebrang. Di kita itu tinggal 2 meter, tet. Dia menerobos, orang udah mau nyebrang kan. Itu mentalnya kan, coba. Ajaib negeri ini. Yang dianggap negeri yang beradab itu kan. Jadi jangan kita balik persoalannya bahwa harus diperintah itu. Ini negara hukum. Semakin banyak hukum menunjukkan negara itu semakin bobrok. Kalau saya bisa bercakap-cakap dengan Anda untuk menyelesaikan satu peristiwa, ngapain kita pergi pengadilan? DPR bikin regulasi, bikin undang-undang, diprotes oleh LSM. Apa kata DPR? Kalau nggak setuju bawa ke Mahkamah Konstitusi di judicial review. Lo Anda mesti lahirkan undang-undang yang tidak mungkin diuji di Mahkamah Konstitusi. Mesti Anda malu 2 hari setelah undang-undang Anda dibawa sama LBH ke Mahkamah Konstitusi. Kok dia nggak malu? Itu sama dengan orang jualan aqua yang memang nggak bermutu. Lalu konsumen protes, ini nggak bermutu, bawa ke lembaga konsumen. Jalan pikirannya konyol. Kalau saya anggota DPR, saya akan berupaya supaya undang-undang saya yang buat itu jangan sampai sekali-sekali masuk ke Mahkamah Konstitusi di judicial review. Malu saya membuat undang-undang yang bobrok. Artinya bobrok kan undang-undang itu. Tapi dibalik, ini kan negara hukum. Silakan judicial review. Uset deh tololnya tuh. Kan logikanya apa? Itu yang menyebabkan proses pembuatan undang-undang itu dibawa aja diselesaikan. Bikin aja banyak-banyak. Toh nanti kalau nggak beres ada Mahkamah Konstitusi. Itu namanya kedunguan konstitusional. Habis itu hakim MK-nya diganti, Pak. Iya, hal-hal begitu. Begitu masuk Mahkamah Konstitusi, nggak diproses juga akhirnya. Tadi juga betul, Mahkamah Konstitusi dibekali oleh 2 fakultatif. Satu adalah judicial review, yang kedua judicial activism. Kalau dia nggak lakukan judicial activism, hal yang menjadi dasar di seluruh dunia, Mahkamah Konstitusi diberi hak primer pertama, judicial activism. Artinya pakai otak, mata dan telinga untuk dengar kasus yang mungkin potensial melanggar konstitusi. Kalau bisa bocorkan ke pers supaya berhenti itu. Itu namanya judicial activism. Mahkamah Konstitusi nggak mau lakukan itu. Dia bilang kita tunggu kasus. Lalu fungsi mahkamah untuk mengaktifkan keadilan dengan memperlihatkan problem di mana? Dia tunggu kasus saja. Mahkamah Konstitusi jadi loket konstitusi. Nunggu kasus kan nunggu di loket gitu. Itu masalahnya di situ. Jadi kemuliaan hakim itu berhenti karena dilarang oleh undang-undang untuk aktif mencari kasus. Memang dilarang, tetapi Mahkamah Konstitusi bisa kasih public expose supaya rakyat tahu bahwa ini potensial melanggar konstitusi loh. DPR nggak ada soal, lewat pers dibocorin dikit. Itu namanya judicial activism, yang lebih penting daripada judicial review sebetulnya. Jadi masalah itu yang membuat kita menganggap di dunia ini negara yang paling beradab adalah negara yang tidak ada hukum. Karena orang bisa bicara, diskurs etiknya jalan itu. Jadi sekali lagi, teori negara hukum dimaksudkan sebetulnya supaya orang paham kalau bisa hukum itu makin lama makin di belakang. Ya, sekarang orang masih bilang ya retroaktif atau nggak ada retalianisme, itu pembalasan dendam. Ya, tetapi ide tentang itu nggak masuk dalam sistem berpikir para hakim. Jadi sekali lagi ada perubahan paradigm di negeri ini, dan terutama dalam upaya kita untuk membahas bersama bahwa kan kita diberi fasilitas oleh alam untuk bercakap-cakap. Nah, percakapan itu yang nggak ada, karena untuk bercakap-cakap perlu uang. Sama seperti para politisi itu, bercakap-cakap artinya uang.
Jadi sekali lagi kita bongkar sebetulnya culture, ethical culture dari negeri ini hilang. Peradaban awal negeri ini ketika pendiri-pendiri, founding parents kita berbicara, semua percaya bahwa akan ada kesepakatan yang tanpa harus didasarkan pada hukum. Apa namanya? Tacit agreement, moral suasion. Kan itu intinya tuh. Jadi sekali lagi soal integritas ini memang hal yang harusnya datang dari moral code. Supaya nggak perlu dibuat kode etik. Nanti Mahkamah Agung kode etiknya kok 7 tambah 12 itu. Makin lama kode etiknya panjang. Lalu kelegaan untuk berkata jujur hilang karena terpaksa mesti lihat dulu kode etik. Lama-lama buku kode etik itu 300 halaman, dia bawa khusus itu halaman berapa ya kode etiknya. Jadi yang disebut sebagai voluntarisme untuk bersahabat itu dikendalikan secara teknis oleh undang-undang. Itu bahayanya itu. Itu yang saya sebut tadi bahwa hakim jangan membaca undang-undang sekedar sebagai the black letter of law. Huruf mati itu. Itu pentingnya tadi percakapan semacam ini. Supaya ada inspirasi. Supaya ada kemungkinan untuk menghidupkan kembali percakapan yang dasarnya adalah moralitas dan integritas. Itu aja sebetulnya. Bahwa kemudian prakteknya lain itu bukan tanggung jawab saya. Oke, tepuk tangan lagi. Teman-teman sekalian, jam sudah 10 tapi masih banyak yang angkat tangan ya. Jadi hancur. Jadi ada yang menarik terus-menerus disampaikan oleh Pak Rocky terkait mengenai apa itu etik dan apa itu kode etik yang berbeda ya. Sebetulnya kalau kita memahami etik kita sudah nggak perlu lagi kode etik. Dalam simbol Mahkamah Agung itu panah Dewa Kresna yang dilepaskan dari busurnya lalu kemudian melenting. Maka gambarnya seperti itu. Lalu kemudian ada seloka Sansekerta di bawahnya Dharma Yukti. Yang utama adalah kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ya. Jadi kalau etik itu aja sudah kita pahami, nggak perlu lagi kode etik, kira-kira begitu. Ya. Jadi itu bukan local wisdom, itu simbol Mahkamah Agung. Tapi memang Mahkamah Agung tetap harus membuat itu kode etik. Mungkin karena hakim suka lupa, jadi suruh dia baca itu tuh. Pasal berapa ini bertemu dengan pihak-pihak itu melanggar kode etik ini, pasal ini. Mungkin seperti itu. Yang seharusnya menurut Pak Rocky itu sebetulnya menghinakan. Cukup kalian memahami etiknya dan bisa memahami nurani keadilannya. Kira-kira seperti itu ya tadi yang sudah disampaikan. Oke.